Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu diagram alir tentang strategi penelusuran literatur yang efektif. Nah, berdasarkan diagram alir yang saya buat, yaitu bagian pertama itu adalah define your research question, di mana terdiri dari eksklusi dan inklusi. Nah, maksud dari define your research question yaitu harus memiliki masalah penelitian terdahulu, di mana setelah menetapkan masalah penelitiannya, maka kita dapat menentukan eksklusi dan inklusi dari penelitian tersebut. Nah, maksud dari inklusi yaitu disebut juga dengan penyertaan, di mana penyertaan itu contohnya adalah partisipan spesifik riset ataupun hal lain yang lebih spesifik. Nah, biasanya orientasi dalam bidang farmasi untuk inklusi itu sendiri contohnya adalah pilihan obat pil KB yang relevan bagi tubuh. Lalu yang kedua itu ada eksklusi atau pengecualian, di mana hal spesifik dengan menggunakan treatment yang khusus. Lalu yang kedua yaitu adanya identify relevant research term, di mana terbagi atas dua, yaitu scoping dan term in related reviews. Maksudnya adalah mengidentifikasi istilah spesifik penelitian yang relevan. Nah, scoping itu juga dapat disebut juga dengan membuat ruang lingkup, sehingga setelah menemukan terminologinya yang paling efektif, istilah-istilah yang sering diucap itu dapat juga digunakan sebagai petunjuk untuk memperkuat ataupun mencari sumber literatur yang betul-betul terseleksi. Nah, fungsi dari terminologi ini adalah agar kita dapat menemukan definisi istilah yang tidak salah tafsir, di mana relevant search term ini bersifat multitafsir. Nah, untuk yang ketiga yaitu adalah develop your search plan, di mana itu ada terdiri dari combine antara and or dan apply truncation atau wildcards. Nah, maksudnya itu adalah mengembangkan rencana penelusuran yang dilakukan dengan cara menggabungkan pernyataan dengan menggunakan konjungsi and dan or. Contohnya yaitu anti-cancer and garis miring, atau bisa juga dipakai dengan or, protein kinase, di mana dalam mengkombinkannya itu harus mengumpulkan berbagai banyak kemungkinan yang ada. Lalu yang keempat yaitu adanya test dan refine your research, di mana itu terdiri dari check result, for key result, dan apply limit of filter. Maksudnya di sini adalah disebut juga dengan uji dan saring. Setelah mendapatkan banyak data, maka data yang telah terkumpul itu haruslah diuji dan disaring terlebih dahulu. Untuk menentukan data tersebut salah atau benar, maka caranya dapat melihat dari key artikelnya tadi. Nah, dari key artikelnya tadi, itu kita dapat menemukan data yang faktual dan lebih relevan, sehingga data tersebut dapat dijadikan bahan pembanding ataupun memperkuat hasil dan proses penelitian yang telah dilakukan. Nah, dalam maksud dari uji dan saring ini juga dilakukan pengujian dan penyaringan yang lebih spesifik terhadap keyword artikel tadi yang digunakan sebagai pembanding dan memperkuat hasil dan proses penelitian. Lalu yang kelima yaitu adalah select relevant database and run searches, yaitu dalam hal menelusuri literatur itu Anda harus memilih database yang lebih relevan. Lalu yang terakhir adalah document and manage search result. Itu maksudnya adalah dengan cara mendokumentasi sumber referensi yang ada dan mengelolanya. Hal ini dapat mempermudah dalam membuat artikel atau penelitian yang akan kita lakukan, di mana dari istilah penting tersebut itu dapat distabilo atau dibuat catatan kecil untuk mempermudah kita dalam melakukan riset.